Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa dalam surga, jadikanlah kami Tuhan menjadi pendengar-pendengar yang baik, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam renungan pagi pada hari ini. Selasa 10 Agustus 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah mengikuti tuntutan firman Tuhan di dalam channel ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, bahkan juga men-share dan like video-video yang ada di channel ini. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang merindukan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga yang mau mendukung channel ini, Bapak Ibu silakan subscribe channel ini, dan juga mungkin Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus saudara diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Melalui video ini silakan berbagi, mari kita sama-sama berbagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan share dan juga like video ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, demikian kebenaran firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari nenek moyangmu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sangat familiar dengan namanya Abraham ataupun Abram sebelum dia dirubah namanya menjadi Abraham. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Dan luar biasa sekali bahwa panggilan Allah kepada Abraham
Dan Abraham merespon panggilan tersebut. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap kita sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, khususnya Adam, ketika dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan dia. Tetapi ada panggilan Tuhan yang demikian luar biasa kepada Adam. Ketika dia bersembunyi di Taman Eden. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga sesungguhnya setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Bahkan setiap saat, setiap waktu kita diingatkan, dipanggil Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi saudaraku, seperti apa respon kita ketika Tuhan memanggil kita? Ya. Apakah kita cuek dengan panggilan tersebut? Atau kita respon akan panggilan tersebut? Kalau kita melihat di sini, panggilan Tuhan kepada Abraham bukan panggilan yang biasa-biasa saja. Bukan panggilan yang tanpa tujuan. Bahkan kalau kita melihat dalam ayatnya mulai ayat yang kedua itu dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, ada juga janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, sebenarnya demikianlah juga setiap panggilan kita. Ketika Tuhan memanggil hidup kita, sesungguhnya ada janji Tuhan kepada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan tersebut. Artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan memanggil kita, sesudah Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya. Sekali lagi ada janji yang dipersiapkan, yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan tersebut. Lalu seperti apa respon Abraham ketika Tuhan memanggil dia? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang pertama itu dikatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Hal yang pertama yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham ketika Allah memanggil Abram ataupun Abraham. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham harus meninggalkan kehidupan yang lama. Sekali lagi bahwa Abraham harus meninggalkan kehidupan yang lama. Apa sebenarnya kehidupan yang lama daripada Abraham tersebut? Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan menyuruh supaya Abraham pergi dari negerinya, dari rumah bapaknya, bahkan juga dari sanak Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan bapaknya, untuk meninggalkan negerinya, bahkan juga untuk meninggalkan saudara-saudaranya. Ada apa sebenarnya dengan kehidupan daripada orang tua daripada Abraham? Apa yang sedang terjadi sebenarnya di negeri di mana Abraham dibesarkan, di mana Abraham dilahirkan? Ada apa sebenarnya dengan keluarga daripada Abraham tersebut, sehingga Tuhan sampai menyuruh Abraham untuk keluar dari sana?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ketiga tersebut, di sana sangat jelas sekali riwayat latar belakang daripada kehidupan keluarga Abraham. Jelas sekali di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan latar belakang kerohanian daripada keluarga Abraham. Ternyata Bapak Ibu, bahwa nenek moyang daripada Abraham ini adalah masih hidup dalam penyembahan berhala. Menyembah Allah yang tidak dikenal, menyembah Allah lain. Oh, itu sebabnya Allah menyuruh Abraham meninggalkan nenek moyangnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bahkan juga negerinya. Nah, ini yang saya sebut dengan kehidupan yang lama. Ternyata Abraham ini dikelilingi dengan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka hidup terlibat dalam penyembahan berhala. Artinya saudaraku, Tuhan mau Abraham dipisahkan dari kehidupan seperti ini, meninggalkan kehidupan yang lama. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini adalah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita dipanggil dari kegelapan, dari dosa, dan masuk kepada terang yang ajaib. Itu adalah kehidupan kita yang lama. Kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa. Kita yang adalah tadinya orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Kita yang tadinya adalah orang-orang yang cuek, bahkan super cuek dengan Tuhan. Kita dipanggil dari sana. Kita dipanggil dari lumpur dosa. Itulah kehidupan kita yang lama. Atau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Kehidupan kita yang lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin menghambur-hamburkan waktu yang ada di dalam diri kita. Kehidupan kita yang lama mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghambur-hamburkan apa yang ada pada kita. Satu pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan suruh supaya Abraham meninggalkan orang tuanya, meninggalkan negerinya, dan juga meninggalkan sanak saudaranya. Karena apa? Karena dia dikungkung, karena dia dikelilingi dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Ini kehidupan lama daripada Abraham. Engkau sedang terikat akan sesuatu dan engkau begitu sulit meninggalkan tersebut. Dan firman Tuhan ingatkan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau harus meninggalkan kehidupan yang lama tersebut. Masing-masing kita mempunyai kehidupan yang lama. Jalanan kerohanian kita ini semakin singkat. Firman Tuhan katakan bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir. Itu artinya bahwa hidup kita ini sesungguhnya demikian singkat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Abraham merespon akan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi di dalam ayatnya yang pertama itu, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari rumah, dari sanak saudaramu dan dari rumah
bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini sebuah kalimat yang tujuan yang harus dituju oleh Abraham itu belum jelas, saudara. Tuhan katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan panggilannya kepada Abraham, belum tahu apa yang menjadi, belum tahu nama daripada negeri tersebut. Tetapi Tuhan katakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Secara manusia tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham pasti bingung. Abraham pasti bertanya di dalam hatinya, ke negeri mana? Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan bahasa seluruh mungkin, Tuhan, kok perintahmu tidak jelas? Ke negeri mana Tuhan? Tetapi luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Abraham mendengarkan panggilan Tuhan tersebut, ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan tersebut, dan dia sangat respon. Walaupun tujuannya belum jelas, tetapi Abraham merespon dengan positif akan panggilan Tuhan. Sehingga ini yang saya sebut dengan bahwa dalam merespon panggilan Tuhan, yang kedua, Abraham harus melangkah dengan iman. Abraham harus melangkah dengan iman. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memanggil Abraham itu adalah Tuhan yang tidak ingkar dengan janjinya. Dan Abraham harus tetap berpegang teguh kepada panggilan Tuhan. Abraham harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang memberikan firman itu kepada dia. Abraham harus melangkah dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melangkah dengan iman. Ketika Petrus bersama dengan rombongannya bertemu dengan seseorang yang pada waktu itu mereka belum kenal. Bahkan mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi ketika jarak pandang mulai dekat dan Yesus menyapa mereka, lalu salah seorang murid itu berkata kepada seseorang tadi, yaitu yang bernama Petrus, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Dan ketika Tuhan mengajak dia untuk datang kepada dia, maka Petrus pun mulai melangkah dengan imannya. Mulai melangkah dengan memandang kepada Yesus yang memanggil dia. Nah, ini yang saya sebut dengan melangkah dengan iman. Artinya tetap memandang kepada Kristus, artinya tetap memandang kepada pribadi yang memanggil dirinya tersebut. Dan ketika Petrus tetap memandang kepada Yesus, tidak terjadi apa-apa. Dia dapat berjalan di atas air. Berjalan, dan berjalan. Tetapi ketika dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan, dia mulai merasakan kembali angin laut itu. Dan dia mulai hilang fokus. Kalau tadi fokusnya kepada Tuhan, sekarang fokusnya kepada angin yang sangat kencang itu, bahkan juga mungkin air yang ada
di laut tersebut. Dan bukan hanya sekedar air. Mungkin juga ada gelombangnya. Mungkin dia berpikir, oh dalamnya ini air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Artinya ketika engkau melangkah dengan iman, maka engkau akan berjalan di atas iman itu. Dan ketika engkau berjalan di atas iman itu, engkau akan dapat melalui sesulit apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau tidak melangkah lagi dengan iman, engkau tidak berjalan lagi dengan iman, tetapi engkau melihat sekelilingmu, engkau melihat dalamnya laut itu, dan engkau melihat angin yang datang, engkau mulai goyah. Dan berakhirnya engkau terjatuh, engkau tenggelam. Melangkah dengan iman. Dan demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 12 tahun mengalami pendarahan. Tentunya ini sesuatu hal yang luar biasa. Seberapa banyak darah yang keluar dari tubuhnya selama 12 tahun. Dan saya yakin bahwa perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini, dia sudah pergi kemana-mana berobat. Dan mungkin para ahli-ahli di bidang kesehatan pun sudah menjamah, sudah memeriksa, sudah mengobati perempuan ini. Tetapi nihil. Dan ketika dia mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus, dia dengar itu berita. Dari pendengaran itu timbul imannya. Dan memang benar bahwa firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Dia dengarkan berita tentang Tuhan, sehingga berita tentang Tuhan itu, firman Tuhan itu menimbulkan iman di dalam dirinya. Dan iman yang ada di dalam dirinya itulah yang membawa dia, yang menuntun dia kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, asal ku jamah saja jubahku, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan yang saya sebutkan, dia tidak berpikir seperti ini, siapa tahu nanti saya tidak sembuh. Siapa tahu nanti tidak ada jalan keluar, karena saya sudah banyak, bukan hanya 10 tabib yang sudah saya minta untuk mengobati saya, tetapi sia-sia. Dan dia tidak berpikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyaknya orang-orang yang berkerumun untuk melihat Yesus, tidak berpikir. Tetapi mungkin dia dengan perlahan-lahan, dengan tertatih-tatih, untuk menahan sakitnya. Tapi yang pada akhirnya juga iman itu mengantarkan dia kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu juga lewat kuasa Tuhan Yesus Kristus dia disembuhkan. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Abraham merespon akan panggilan Tuhan. Yang ketiga, Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Apa rupanya yang difirmankan Tuhan? Tuhan katakan tadi, pergilah dari nenek moyangmu, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu.
Pergilah dari rumah bapamu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ini firman Tuhan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu mungkin menyakitkan bagi dia. Untuk pergi dari rumah orang tua itu sesuatu hal yang sangat berat, yang sangat menyakitkan. Untuk pergi dari kampung halaman itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Untuk meninggalkan sanak saudara itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Tetapi walaupun firman Tuhan itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi Abraham, Abraham lebih suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Abraham menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan firman Tuhan ini sangat paralel dengan perkataan Tuhan Yesus. Jika engkau mengasihi sanak saudaramu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Nah, demikian juga seandainya Abraham lebih sayang kepada orang tuanya, lebih sayang akan negerinya, lebih sayang daripada sanak saudaranya, daripada Tuhan, maka sesungguhnya Abraham tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi lihat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Abraham lebih cinta kepada Tuhan. Abraham lebih cinta kepada Allahnya. Bukan berarti dia tidak mengasihi orang tuanya, bukan berarti dia tidak mengasihi lingkungannya, kampungnya, ataupun saudara-saudaranya. Tetapi sekali lagi Abraham menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan panggilan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sekalipun tadi firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu belum jelas bagi telinganya, belum jelas bagi Abraham. Aku akan ke negeri yang akan kutunjukkan. Luar biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Abraham tetap berjalan, tetap memenuhi panggilan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan acap kali firman Tuhan itu tidak masuk akal kita, tidak masuk logika kita, bahkan menyakitkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan yang menyakitkan itu, tetapi firman Tuhan yang tidak masuk dalam akal kita itu harus tetap kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham sangat responsif dengan panggilannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi sesungguhnya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita responsif akan panggilan tersebut? Dan ada satu lagu pujian bahasa Batak yang mengatakan seperti ini. Di dia ho, di cowon ho do Tuhan ada ngulon. Di dia ho, di cowon ho do Tuhan ada ngulon. Di dia ho, di jowon ho do Tuhan nada ngulon. Di mana kamu? Seperti panggilan Tuhan kepada Adam. Adam, di mana kamu? Dan pagi hari ini juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang memanggil engkau. Dengarkan baik-baik, Tuhan sedang memanggil engkau dan berkata, di manakah engkau? Di manakah engkau? Engkau tidak dapat sembunyi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Mau sembunyi kemana kita? Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ketika aku pergi ke liang kubur yang paling dalam, engkau ada di situ. Kita tidak bisa sembunyi, saudara. Itu sebabnya mari kita respon akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan tersebut digenapi dalam kehidupan.